Halo sahabat yang luar biasa, welcome back to Chit Chat with Top Seller. Seperti biasa, kali ini aku sedang bersama top seller muda, cantik, berbakat, dan yang pasti omsetnya gak usah ditanyain lagi. Omsetnya tuh udah banyak banget, nyampe puluhan juta rupiah. Siapa lagi kalau bukan Kak Isabella. Halo Kak Mutia. Halo Kak Bella. Kak Bella apa kabarnya nih? Baik, luar biasa. Baik. Wow, keren banget nih. Ngomong-ngomongin daftar di DA nih Kak. Kakak sendiri itu kenapa sih mau bergabung di DA? Otomatis kan kalau gabung di DA ini kan orang pengen mencari uang dong dengan berjualan online. Itu kenapa Kakak pengen mencari uang dengan di DA gitu? Alasan yang paling utama karena pengen mandiri sejak muda sih. Wow. Jadi sejak sedini mungkin kalau bisa udah bisa cari uang sendiri. Salah satunya ya kalau di DA ini kan udah banyak aksesnya lah, udah segala fasilitasnya lengkap. Jadi kalau apalagi saya kan masih kuliah nih. Oh, iya. Jadi segalanya memang udah cocok banget buat saya lah kalau DA itu. Nah terus kalau ngomongin tadi bilang fasilitasnya udah ada banyak banget tuh. Emang kakak yang dapetin fasilitas apa? Seperti apa sih di DA itu? Kan DA ini punya website ya, punya website. Nah, di website ini nanti kita punya akun sendiri, nanti kita bisa tinggal pilih aja barang apa yang mau kita jual. Pokoknya segalanya tuh udah enak banget, kita tinggal store desain, terus kita bisa atur sendiri kualitasnya gimana, mau gambarnya kayak gimana. Terus yang lebih kerennya lagi sih, bisa pakai nama toko kita sendiri, terus udah gitu masalah pengiriman, packaging kita nggak usah pusing lagi karena itu semua udah DA yang atur. Jadi kita tinggal masalah desain kita maksimalin sama input alamat customer setepat mungkin lah supaya nggak salah kirim gitu. Oh, oke. Nah kakak sendiri tuh berjualan produk apa nih? Awal mulanya berjualan produk apa gitu? Kalau waktu awal mula join di DA, saya biasanya jualan casing. Nah, lalu setelah beberapa lama mulai bosan aja gitu, pengen ganti ke produk lain. Waktu itu coba-coba hoodie, karena kalau hoodie kan kayaknya banyak yang suka ya. Nah, ternyata waktu itu baru beberapa lama launching, baru sebentar. Itu ternyata malah banyak yang suka. Akhirnya ya udah diterusin aja sampai sekarang. Akhirnya sekarang jadi lebih fokus jualan hoodie. Casing masih, tapi lebih ke buat bundling aja sih. Nah tadi ngomong bosan nih, ngomongin bahas casing. Kenapa sih kak bosannya itu? Kenapa kok bisa bosan gitu? Karena udah kebanyakan kali ya, udah kebanyakan sama pengen coba hal yang baru aja. Oh jadi emang menyukai tantangan dan hal-hal baru ya kak gitu. Jadi pengen coba yang baru lagi. Iya, bisa dibilang gitu. Nah kak, kalau tadi ngomongin kakak sendiri tuh, kalau untuk awal gabung itu dari kapan kak di DA? Awal gabung itu pertengahan April tahun ini, tahun 2020. Berarti baru banget gabung di DA dari bulan April. Iya, baru bulan April tahun ini. Omset yang kakak udah dapetin selama di bulan April itu sampai sekarang itu berapa tuh kak omset yang udah dapetin? Kalau nah sekarang kan saya lagi ikut ini nih mentoring MA14. Kalau sejak MA14 yang Facebook Ads itu saya udah dapet sampai minggu ke-6 nih, sekarang kan minggu ke-6 udah 35 jutaan. Wow, udah 35 jutaan itu. Iya. Itu dari yang FB Ads yang batch 14 doang? Wow, kalau misalnya dihitung dari awalnya itu berapa berarti kalau misalnya itu? Kalau dari awal join DA ya berarti Iya. ya udah 52. Wow, 52 juta dengan umur yang masih muda banget, yaitu umur 19 tahun. Iya, gitu 19 tahun. Nih kak, banyak banget kan orang tuh yang nggak ngerti masalah di DA itu gimana, apalagi internet kan sekarang zaman itu udah internet. Kalau kakak sendiri tuh bisa nggak sih untuk mengendalikan dari si DA ini dengan teknologi-teknologi terbaru yang ada di DA, maksudnya dari websitenya gitu? Oh, kalau nggak pernah ada kendala sih, mungkin kayak kan dari sosmed gitu kan, Iya. namanya kita jualan online, sama dari website DA enggak sih, nggak ada masalah. Kakak menurut aku tuh udah cepet banget, udah dapetin omset 52 juta. Kakak tuh sebenarnya udah punya basic jualan kah, atau emang masih mencoba-coba atau gimana sih kak? Sebenarnya nggak ada basic sih. Nggak ada basic. Jadi baru banget sebenarnya. Ya kalau waktu dulu mungkin pernah beberapa kali kan waktu mungkin masih kecil gitu ya, tapi nggak bener lah ya namanya anak SD gitu.
Heeh. Jadi kalau yang bener-bener serius itu ya baru sekarang. Oh, baru sih. Nah, itu kalau ngomongin SD itu emang dulu kalau SD itu jualan apa tuh, Kak? Kalau dulu kan jualan, kalau dulu tuh zamannya apa ya, gelang, bikin dari manik-manik gitu sih, Oh, kayak gitu. gitu dulu. Jadi sekarang udah beralih yang Kalau lebih sekarang, serius lagi. sekarang lebih serius. Kak, ngomongin kalau perharinya sendiri Kakak itu udah bisa ngejual berapa produk di DA? Kalau perharinya ya, Mm-mm. kalau perharinya nggak tahu deh ya. Jadi random lah ya? Random. Itu kita ambil paling banyak aja tuh, perharinya bisa nyampe berapa produk? Aduh, berapa ya? Kalau waktu itu pernah orderan yang dia sekali order tuh banyak gitu sih. Kayaknya langsung, kayaknya dia waktu itu 10 hoodie sama casingnya berapa ya? Kayaknya lebih dari 5 deh. Aku lupa sih persisnya berapa. Tapi yang pasti itu udah banyak ya, Kak, itu paling banyak lah. Nah, untuk kendala sendiri nih Kak, kan banyak banget nih orang-orang tuh di luar sana atau member yang lain kadang suka kesal gara-gara gagal closing. Apalagi kalau misalnya ada buyer yang emang cuma nanya-nanya doang. Untuk Kakak sendiri tuh menghadapinya gimana sih, dan Kakak pernah nggak sih menghadapi hal seperti itu? Nah, kadang-kadang kan leads orang yang nanya-nanya tuh banyak, tapi Iya. yang closing palingan cuma berapa gitu ya. Ya itu sering sih, apalagi sejak Facebook Ads. Itu sering banget, banyak banget. Cara menghadapinya ya layani dengan baik aja sih. Karena kita sebenarnya nggak akan pernah tahu nih. Bisa aja orang yang kelihatannya nggak serius atau ngechatnya nggak terlalu sopan atau gimana, bisa aja dia tiba-tiba jadi hot buyer gitu. Kita nggak ada yang tahu. Ya, yang penting kita layanin dengan baik lah ya. Kan gimana pun juga pembeli adalah raja. Iya, betul. Nah, kalau Kak sendiri pernah kan nih dapat calon pelanggan atau pembeli itu yang agak gimana gitu? Ada nggak sih, Kak? Yang ribet banyak maunya gitu ya. Heeh. Pernah sih, pernah beberapa kali. Ada yang jadi beli, ada yang enggak juga. Nah, yang enggak ini tuh gimana gitu ya rasanya. Tapi itu Kakak sendiri untuk ngehadapinnya gimana tuh tadi? Sama aja kayak tadi, layani dengan baik aja gitu kan. Tapi itu Kakak udah nyampe sempat ngedesain juga, dia juga sampai minta ganti dong desainnya ini, tapi tetap cancel, itu pernah ada? Pernah Wow, itu sampai pernah terjadi juga di Kakak? kayak gitu, iya. Tapi Kakak menghadapinya dengan gimana? Kayak ya udah, mungkin belum rezekinya atau gimana? Iya sih, kan namanya rezeki nggak bakal ketuker ya. Mm-mm. Nanti pasti ada dari tempat lain, kita nggak tahu. Wow, sabar juga ya kalau emang menghadapi customer juga itu emang harus benar-benar sabar. Harus sabar, iya bener. Kakak sendiri kan tadi bilang Kakak itu masih kuliah. Kakak cara membagi waktu antara kuliah, belajar, dengan jualan online itu gimana tuh, Kak? Ngebagi waktu ya sebenarnya lumayan susah sih, tapi untungnya saya ada yang bantuin, yaitu adik saya. Adik saya masih sekolah sih, cuma dia pertama dia jago ngedit juga, dia pinter juga. Jadi masalah administrasi, jawab-jawabin leads gitu dia bisa. Oh, jadi ada nggak, Kak, perbedaan pendapat antara Kakak dengan adik gitu selama berbisnis di DA ini? Kalau perbedaan pendapat gak ada yang signifikan banget sih, kita lebih ke diskusi aja. Ini bagusnya bagaimana, kalau misalnya dia maunya begini mending gimana, gitu sih, lebih ke diskusi aja. Jadi sebenarnya jarang cocok sih. Oh, kompak banget dong kalau kayak gitu ya, Kak. Wow, luar biasa. Kakak itu awal mula gabung di DA itu karena apa sih, Kak? Kok bisa tahu ada DA dan Kakak akhirnya berminat untuk gabung di DA? Awalnya gara-gara waktu itu kan pas bulan Maret atau April ya, itu kan kuliah online tuh. Nah, jadi lebih banyak waktu luang. Kebetulan lagi nonton YouTube, nemu lah waktu itu nonton di satu video ada iklannya dropship aja, nemu di situ dan iklannya tuh ada di mana-mana. Iklannya ada di mana-mana, lama-lama penasaran. Ini dropship aja tuh apa? Ternyata bisnis anak muda tanpa modal, udah gitu dilatih juga gitu kan, ada mentoringnya juga. Nah, karena saya belum ada basic jualan yang bener-bener serius, kan pasti perlu banget dong dilatih sama mentor. Jadi akhirnya ya udah mutusin buat ikut. Oh gitu. Nah tadi Kakak bilang tuh dilatih, ada mentornya juga. Itu dilatihnya tuh kayak gimana sih, Kak? Jadi kalau di DA itu kan ada macam-macam kelas sih, ada banyak kan. Nah, waktu itu saya ikut yang kelas mentoring aja. Yang kelas mentoring aja itu di sana kan ada mentornya, dikasih tugas juga. Nah, mentor sama tugas itu menurut saya yang perannya penting sih. Kalau mentor kan nanti dia ngasih tugas, kasih data-datanya ini itu.
Terus nanti dari tugas itu dievaluasi kita tuh masih kurangnya di mana, kita udah bagus di mana, kita selanjutnya harus ngapain. Sama mentor saya kebetulan Om Beno. Oh, Om Beno. Beno. Om Om Beno. Beno Firmansyah baik banget, dia juga sabar banget. Jadi itu berguna banget sih untuk kedepannya karena kan kita harus belajar dari kesalahan juga ya kadang-kadang gitu. Tapi Kak, pernah nggak Kakak ngalamin pahit di DA? Maksudnya bukan pahit sih, jadi lebih kayak pasti kan namanya orang jualan berusaha itu kan pasti ada naik turunnya. Pernah nggak Oh, sih ada iya. di posisi bawah dan itu kayak Kakak tuh ngerasa sedih banget. Dan itu cara ngadepinnya gimana tuh Kak? Justru waktu awal-awal join DA itu penjualan saya sebenarnya parah banget. Parahnya gimana? Parah bener-bener bisa dibilang buntut banget lah, buntut banget dan bukan boncos lagi sih, itu kayaknya boncos banget parah gitu ya. Sedih sih kan, waktu itu tiap hari harus paid promote, tapi cuma ngejual berapa barang doang, dikit banget deh pokoknya. Tapi ya ngotot aja, Ngotot gimana tuh terus? ngotot aja terus, ya udah jalanin aja terus, namanya juga masih bulan pertama gitu kan, kita kan harus merangkak gitu ya pelan-pelan gitu. Nah kebetulan waktu di mentoring aja saya dikasih kesempatan sama Om Beno untuk lolos, karena mungkin Om Beno ngelihat usaha saya dan lain-lain gitu, jadi dikasih kesempatan untuk lolos. Nah gara-gara Om Beno juga sih sebenarnya, jadi saya punya kesempatan untuk belajar dan akhirnya bisa jadi kayak sekarang. Wow, luar biasa. Ngomong-ngomong boncos, Kakak itu pernah boncos sampai berapa duit sih Kak? Kalau nominalnya persis sebenarnya lupa sih, cuma tuh waktu itu saya cuma ngejual barang nggak nyampe 10, tapi dalam sebulan itu 30 harian kan, 30 hari harus tiap hari paid promote. Nah itu ya bayangin aja itu kayak apa gitu, tiap hari harus keluar duit tapi nggak setiap hari ada closingan gitu kan. Jadi itu tuh emang harus ngeluarin duit tapi tiap hari nggak ada uang yang masuk gitu ya dari boncos itu? Itu parah sih, sempat ya ampun kok kayak gini sih gitu kan, sedih juga, cuma akhirnya ya terbayar juga lah. Saat ini udah terbayar semuanya ya Kak. Iya. Tapi di saat masa-masa sedih kayak gitu, kan Kakak gimana sih perasaan, apa Kakak cerita ke orang tua Kakak, terus gimana sih perasaan orang tua Kakak, apakah kayak ya udahlah nggak usah jualan aja atau gimana gitu? Nah orang-orang di sekitar saya, orang tua, keluarga, adik gitu ya, ya disuruhnya maju aja terus gitu kan, namanya juga baru mulai, gak mungkin langsung brek gitu kan, harus perlahan-lahan. Sama mentor saya Om Beno juga selalu bilang kamu bisa. Nah itu sih yang bikin saya semangat gitu, karena mentor sendiri ngomong kayak gitu. Tuh. Keren banget ya, berarti emang orang-orang di sekitar itu emang perlu harus support ya Kak. Support system itu perlu banget. Terus jadi Kakak itu sama di DA itu udah pernah ikut kelas apa aja tuh Kak? Mentoring aja yang batch 12 sama 14 yang sekarang yang FB Ads. Yang FB Ads, berarti sekarang lagi belajar FB Ads? Iya lagi belajar. Terus selama Kakak belajar di kelas itu, ada nggak Kak kendala-kendala yang dialamin? Kalau kendala lebih banyak waktu MA12. Oh, Karena baru mulai mungkin ya, jadi masih banyak banget harus belajar. Nah pas udah MA14 udah lancar karena malah jadi winning terus. Wow. Mungkin karena udah bersusah-susah dahulu gitu ya. Jadi kayak udah tahu pahitnya dulu, kan emang belajar dari kesalahan, jadi pas udah nyoba lagi kayak wah ini mah kayaknya gampang gitu ya. Iya mungkin. Jadi terus Kak, yang dipelajarin dari MA itu apa sih Kak? Macem-macem sih, terutama di cara marketingnya. Di cara marketingnya itu kita diajarin nentuin target market kayak apa, terus orang-orang itu psikologisnya kayak apa. Kalau misalnya lihat harga kayak begini, lihat produk kayak begini, itu diajarin juga. Jadi tuh kita nggak cuma asal disuruh ngelobi-lobi orang aja, tapi tuh bener-bener diajarinya sampai sedetail itu. Wow, berarti emang detail banget ya untuk dipelajarin di kelas MA itu. Iya. Kenapa juga nih Kakak pengen ikut kelas mentoring aja, padahal kan kelas mentoring aja kan itu awalnya kan emang ada uang jaminan kan? Iya. Itu kenapa sih Kak pengen ikut kelas mentoring? Karena kalau di kelas mentoring
ya waktu itu sih mungkin belum terlalu paham ya karena kan baru join. Cuma kalau di kelas mentoring itu kan murid-muridnya itu bener-bener diperhatiin. Kalau mau konsultasi juga lebih enak gitu. Udah gitu ada evaluasi sih, itu yang paling penting. Kalau ada evaluasi kan kita jadi bener-bener belajar, bener-bener diajarin gitu loh. Jadi tahu salahnya di mana. Jadi jangan diulangin lagi. Jadi nggak di situ-situ terus kitanya. Ngomong-ngomong jualan Kak, Kakak itu jualan di mana aja tuh? Kalau sekarang baru di Instagram aja. Oh berarti di Instagram aja, berarti nggak coba untuk di marketplace gitu Kak? Ada keinginan sih, tapi kalau sekarang belum dulu lah, mau mau belajar manajemen waktunya dan lain-lain lah gitu. Karena dari Instagram aja kan udah udah banyak banget gitu kan. Wow. Berarti emang di Instagram juga udah cukup membantu, tapi pengen mencoba juga untuk di marketplace lah ya Kak, gitu dan belajar dulu. Iya. Nah, apa dampak ke Kakak sendiri nih selama Kakak mengikuti kelas mentoring aja? Apa yang Kakak dapetin tuh? Kalau ilmu udah pasti. Betul. Ilmu sama pengalaman itu banyak banget sih. Banyak banget. Nah, pengalamannya itu berharga banget. Itu pengalamannya tuh gimana sih Kak, kalau Kakak bisa bayangin tuh gimana sih pengalamannya maksudnya? Pengalaman waktu jualan sama teman-teman sekelasnya juga lumayan kompak sih. Kalau pas udah bulan ketiga kan kita suka ada Zoom tuh. Nah, itu jadi kerasa banget. Kita suka ngobrol bareng, suka diskusi, suka saling kasih masukan gitu. Jadi nggak saling senggol-senggolan. Wow, luar biasa banget. Jadi emang harus kompak ya Kak, menuju kebaikan bersama. Oke Kak, selama Kakak berjualan dari awal sampai detik ini, siapa sih Kak orang yang selalu memotivasi Kakak dan selalu mensupport Kakak, walaupun Kakak itu kemarin sempat boncos sampai saat ini udah sukses, itu siapa Kak? Ada beberapa orang. Yang pertama adik saya yang selalu bantuin, karena saya kan juga sambil kuliah, ya meskipun dia sambil sekolah juga sih, tapi kita saling bantu, saling diskusi. Sama mama saya tuh selalu doain. Nah, selalu doain, doa itu penting sih, nggak cukup cuma usaha doang. Kalau nggak ada doa tuh pasti berantakan. Sama mentor saya Om Beno, yang meskipun saya waktu itu boncos banget, buntut banget, kalau orang lain yang lihat sih udah nggak percaya deh pokoknya. Udah nggak percaya deh, tapi Om Beno selalu bilang kamu bisa gitu. Dan kenyataannya emang bisa gitu. Sama ada motonya Om Beno, tapi saya agak lupa nih, takut salah. Apa tuh moto dari Om Beno tuh? Habiskan saja jatah kegagalanmu, tak peduli berapa banyak. Jika jatah kegagalan ini telah habis, maka hanya ada sukses yang membentang di hadapan. Ayo terus mencoba dan habiskan saja. Wow, keren banget tuh motonya Om Beno, luar biasa. Mentor keren lah pokoknya. Anaknya harus sukses, harus bisa. Wow, sampai akhirnya ini terbukti masuk top seller ya kan. Iya. 10 besar selalu ada nominasinya tuh, update top seller pasti ada Kak Isabella gitu. Nah, untuk Kakak sendiri nih, ada nggak sih achievement yang Kakak dapat selama bergabung di DA itu apa aja sih Kak? Salah satunya ya masuk top seller ini sih. Sebenarnya bener-bener jauh dari bayangan banget. Nggak nyangka, karena setiap kali ikut kelas, setiap kali ikut sesi kelas itu ya tujuan saya cuma buat naik kelas aja. Oh, yang penting bisa naik kelas aja gitu. Selama Kakak berjualan di DA, itu hasilnya itu sama Kakak buat apa aja sih Kak? Kalau untuk sekarang sebenarnya belum dipakai buat yang apa-apa sih, masih dipakai buat jualan, masih ditabung. Nanti kalau misalnya hasilnya menurut saya udah cukup, nanti pasti hasilnya bakalan ke keluarga lagi lah, karena keluarga nomor 1 kan. Wow, keren. Emang harus keluarga dulu ditamakan ya Kak. Terus perasaan orang tua nih, Kakak gabung di DA terus sudah bisa menghasilkan uang di umur yang muda itu gimana? Pastinya bangga banget lah, saya masih umur segini tapi udah bisa menghasilkan, dan ya jumlahnya juga lumayan banyak. Jadi ya udah deh, mereka udah nggak perlu khawatir lagi tentang nanti saya abis lulus kuliah mau kerja, mau lamar-lamar atau gimana, ya tetap di sini aja. Karena udah ada usaha lah ya di DA ini. Udah lumayan terjamin lah. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhir, tips dan trik untuk para member yang lain nih biar bisa
menjadi top seller juga ya kan, biar jago closing, biar makin cakep jualannya, dan pokoknya apapun itu tipsnya, apa tuh Kak? Kalau tipsnya yang penting lebih ke mindset sih. Harus konsisten, pantang menyerah, komitmen, sama dengerin kata-kata mentor dan belajar dari kesalahan, karena itu penting banget buat ke depan-depannya. Wow gitu. Oke Kak Isabella, terima kasih banyak banget udah meluangkan waktu bisa ketemu di sini, dan juga akhirnya kita bisa berbicara banyak banget nih, udah sharing-sharing mengenai pengalaman yang sangat luar biasa dari Kak Bella. Jadi untuk teman-teman semua yang pasti semangat terus, jangan menyerah pokoknya, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Cukup sekian Chit Chat bersama Top Seller kali ini. Semoga selanjutnya kamu yang akan berada di Chit Chat selanjutnya. Sampai bertemu di Chit Chat bersama Top Seller selanjutnya, dan bye-bye!